Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, terima kasih. Kembali bersama dengan saya, Niken Wahyuning Rono Mumpuni, selaku dosen mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan bagi mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani di Jakarta. Baik, apa kabar mahasiswaku semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kembali lagi bersama saya. Bagaimana kabarnya setelah mahasiswaku ini semuanya kemarin menghadapi ujian tengah semester? Saya harapkan semua dalam keadaan baik dan semoga hasil dari pengerjaan ujian tengah semester kemarin mendapatkan hasil yang baik dan terbaik. Oh ya, monggo silahkan dicek untuk nilai-nilainya, bisa dipantengin. Saya sudah share di e-learning Fest Unjani Yogyakarta. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-8 pasca UTS ya. Akan membahas terkait tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang sebelum UTS kemarin kita sudah banyak membahas terkait tentang permasalahan ketenagakerjaan, baik dari materi dasar, ruang lingkup, sampai dengan bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, mungkin untuk detailnya kita akan bahas di pertemuan ke-8 ini. Oke, langsung saja saya sampaikan pokok bahasannya. Namun sebelum saya sampaikan pokok bahasan, silahkan mahasiswaku semuanya bisa membuka link YouTube ini yang nanti akan mendapatkan gambaran bagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di YouTube ini akan dijelaskan atau digambarkan bagaimana pihak di situ penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan dengan melibatkan beberapa pihak, yang mana nanti ada istilahnya penyelesaian secara bipartit, tripartit, dan kemudian baru masuk ke ranah pengadilan hubungan industrial. Tapi terkait dengan itu kita akan pelajari terlebih dahulu hal-hal apa saja yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial ini. Tapi tidak ada salahnya teman-teman bisa membuka terlebih dahulu YouTube ini agar tahu gambaran umumnya seperti apa para pihak dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial. Begitu ya. Oke, saya masuk slide selanjutnya. Dasar hukum terkait tentang proses penyelesaian hubungan industrial. Yang pertama ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 seperti yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya tentang ketenagakerjaan. Dan yang terakhir yang paling spesifik adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Nah, silahkan teman-teman bisa download undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena di dalam undang-undang tersebut jelas sekali bagaimana para pihak dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial atau sengketa yang erat kaitannya dengan hubungan ketenagakerjaan. Seperti itu ya. Silahkan saya sarankan untuk mendownload ketiga peraturan tersebut agar nanti bisa memudahkan teman-teman dalam mengikuti pembelajaran ini, dalam memperdalam apa yang dimaksud dengan sengketa hubungan industrial. Oke. Baik, saya langsung lanjut slide berikutnya bahwa terkait perselisihan. Nah, perselisihan itu seperti apa sih? Apa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial? Nah, sebelum kita membahas terkait tentang perselisihan hubungan industrial, kita kaji dulu arti dari perselisihan sendiri. Yang mana ketika kita membahas tentang perselisihan, ini identik dengan masalah konflik. Pasti ada permasalahan, pasti ada kasus yang ada di situ, seperti itu kan ya. Nah, secara sosiologi, perselisihan dapat terjadi di mana-mana. Di lingkungan rumah tangga, kemudian di sekolah, kemudian di lingkungan pekerjaan, di pasar, terminal, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah,
Secara psikologis, perselisihan merupakan luapan emosi yang mempengaruhi hubungan seseorang dengan orang lain. Jadi, masalah perselisihan ini merupakan hal yang lumrah karena telah terjadi atau karena telah menjadi kodrat manusia untuk dirinya sendiri. Nah, itu definisi perselisihan secara umum atau ditinjau dari segi sosiologis dan dari segi psikologis. Nah, kemudian apabila ditinjau dari masalah ketenagakerjaan atau terkait tentang mata kuliah ketenagakerjaan ini, mungkin bisa saya sampaikan terkait perselisihan hubungan industrial ini dilihat dari sejarahnya. Dahulu kan istilah ketenagakerjaan itu sebelumnya diistilahkan dengan perburuhan. Ya, walaupun sampai dengan sekarang ini pun juga sebenarnya istilah perburuhan masih dipakai. Tapi masyarakat identik lebih suka memakai kata ketenagakerjaan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut dikaitkan dengan sisi sejarahnya atau historis. Pengertian perselisihan ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial atau perselisihan perburuan ini adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya kesesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan atau keadaan perburuhan. Nah, ini definisi perselisihan perburuhan yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Undang-Undang Perburuhan. Itu dilihat dari sisi histori atau sejarahnya, bahwa perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan atau keadaan perburuhan. Jadi itu yang menimbulkan kemudian adanya suatu perselisihan kerja atau perselisihan perburuhan. Begitu. Kemudian definisi dari Menteri Tenaga Kerja nomor Cap .5A /Men /1994 menjelaskan bahwa perselisihan perburuhan diganti menjadi perselisihan hubungan industrial. Nah, kemudian bagaimana sebelumnya perselisihan hubungan industrial ini didefinisikan atau diberikan nama sebagai perselisihan perburuhan. Tapi ketika munculnya adanya keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor yang saya sebutkan tadi, maka perselisihan perburuan diganti menjadi perselisihan hubungan industrial. Sampai dengan sekarang ini kita mengenal perselisihan antara pekerja dengan majikan itu didefinisikan atau diistilahkan dengan perselisihan hubungan industrial. Begitu ya, terkait tentang definisi awal perselisihan hubungan industrial. Nah, nanti silahkan dicek definisi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 angka 1 di situ dijelaskan bagaimana definisi dari perselisihan hubungan industrial. Dan juga silahkan dibaca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 definisi dari perselisihan hubungan industrial itu apa. Monggo silahkan dibaca. Kemudian saya lanjutkan. Perselisihan, jadi disimpulkan bahwa ada 3 hal atau 3 unsur yang terdapat di dalam definisi perselisihan hubungan industrial tersebut. Ketika nanti teman-teman juga sudah membaca definisi dari perselisihan hubungan industrial sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jadi ada 3 unsur. Yang pertama, adanya unsur pertentangan. Kemudian yang kedua, adanya unsur sengketa. Dan yang ketiga, adanya unsur percekcokan. Nah, perselisihan di sini, ketiga unsur ini yang menimbulkan adanya kemudian antara pekerja dengan pemberi kerja atau antara pekerja dengan buruh, antara pekerja dengan majikan, itu dapat timbul adanya suatu sengketa atau perselisihan hubungan industrial.
Oke, kemudian ini salah satu ahli dari bidang hukum ketenagakerjaan yang mana ahli yang bernama Sumitro menjelaskan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah suatu keadaan di mana dua orang atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan di mana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya sendiri atau tujuannya masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian, oke, mohon maaf, saya coba Oke, teman-teman, mohon maaf tadi saya pause karena ada sedikit kesalahan sistem. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian ini definisi perselisihan hubungan industrial menurut Sumitro. Silahkan nanti teman-teman baca lagi dan pahami ya. Kemudian saya lanjutkan. Penyebab perselisihan hubungan industrial di sini ada 4 menurut I Gusti Ngurah Gurda. Yang pertama, timbulnya suasana perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian yang kedua, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Yang ketiga, perasaan sensitif. Dan yang keempat, ada pihak-pihak tertentu dari luar perusahaan yang menginginkan terjadinya konflik dalam internal perusahaan tersebut. Nah, jelas di sini penyebab perselisihan atau sengketa yang dirasa itu dapat menimbulkan adanya goncangan di dalam hubungan suatu pekerjaan antara pekerja dengan majikan atau pekerja dengan pemberi kerja. Begitu, ada 4 hal yang menyebabkan perselisihan menurut I Gusti Ngurah Gurda. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan di sini menjelaskan perselisihan perburuhan itu seperti apa. Nah, nanti juga beberapa undang-undang yang menjelaskan terkait tentang definisi perselisihan perselisihan industrial. Perselisihan perburuhan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 di sini adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan atau keadaan perburuan. Ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Definisi penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 57 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Jadi intinya kalau di dalam undang-undang ini perselisihan perburuhan disebabkan karena tidak adanya kesesuaian paham, kemudian syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan di dalam hubungan kerja. Jelas ya? Oke, saya lanjut. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perselisihan hubungan industrial itu mengandung pengertian adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara penguasa atau gabungan penguasa dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Nah, ini yang penting yang perlu teman-teman garis bawahi di dalam definisi atau pengertian tentang perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu hal-hal apa saja yang menimbulkan kemudian itu bisa dikatakan sebagai hubungan industrial. Itu bisa nanti diselesaikan melalui jalur bipartit, tripartit ataupun melalui jalur pengadilan hubungan industrial. Nah, itu nanti yang nanti teman-teman bisa definisikan sendiri bagaimana penyelesaian itu bisa dilakukan, apakah bisa dimediasi terlebih dahulu atau apakah bisa langsung diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, teman-teman harus tahu di sini diakibatkan oleh apa saja. Nah, di sini kan bisa dilihat nih. Jadi, adanya perselisihan karena satu,
ini unsurnya harus bisa dipisahkan ya. Jadi kan kalau ini jelas adanya pertentangan antara pengusaha dengan serikat pekerja. Artinya para pihaknya kan jelas. Di sini pengusaha dengan buruh atau serikat pekerja atau pekerja. Nah, kemudian apa yang bisa menjadikan timbul adanya perselisihan tersebut? Nah, ini bisa dibaca selanjutnya karena adanya perselisihan mengenai hak yang pertama. Kemudian adanya perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, itu yang kedua. Serta perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, itu yang ketiga. Jadi tiga penyebab yang bisa menyebabkan perselisihan adanya hubungan pekerja antara pekerja buruh dengan pengusaha. Yang pertama perselisihan mengenai hak, yang kedua perselisihan kepentingan dan perselisihan PHK, pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antara serikat pekerja. Nah, dari beberapa hal ini nanti proses penyelesaiannya akan berbeda-beda. Proses penyelesaian seperti apa? Kita akan lanjut di slide berikutnya nanti. Oke. Kemudian ini sebelumnya proses menyelesaikan terkait membahas terkait tentang proses penyelesaian, kita definisikan dulu mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kalau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mendefinisikan perselisihan hubungan industrial itu adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Ini sama dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya definisinya, karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini merupakan turunan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga definisi dari penyelesaian hubungan industrial itu pun sama, sehingga tidak perlu saya sampaikan lagi kejelasannya karena sama dengan yang sebelumnya. Oke, bisa lanjut ya. Nah, ini kemudian kita bandingkan, kita bisa bedakan jenis perselisihan hubungan industrial itu seperti apa saja sih. Nah, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu diklasifikasikan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, perselisihan hak. Ini akan saya sampaikan lebih detailnya bahwa perselisihan hak di sini merupakan suatu jenis perselisihan yang penyebab dari perselisihan tersebut adalah tidak dipenuhinya hak akibat perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ini terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, siapa para pihak yang terlibat di dalam perselisihan hak ini, jenis perselisihan hak ini, yaitu antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, kemudian bisa saya contohkan kalau terkait tentang perselisihan hak ini, kan ini terjadi perselisihan yang timbul karena adanya salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian perburuan, atau ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, seperti itu ya. Nah, bisa saya contohkan misalkan nih di sini pengusaha tidak membayar gaji sesuai dengan perjanjian. Nah, kemudian juga pengusaha tidak membayar upah kerja lembur, tidak membayar tunjangan hari raya keagamaan, tidak memberikan jaminan sosial, dan sebagainya yang berkaitan dengan hak yang harus didapat oleh seorang pekerja. Seperti itu. Nah, ketika itu ternyata dilanggar oleh pihak penguasa atau pihak pihak pengusaha atau pemberi kerja, maka itu bisa dikatakan sebagai perselisihan hubungan industrial. Kemudian bisa juga perselisihan ini timbul ketika pekerja atau buruh tidak mau bekerja dengan baik sesuai dengan perjanjian atau perjanjian kerja bersama. Nah, selain diakibatkan oleh kesalahan
pihak dari perusahaan ataupun pengusaha, tapi juga bisa disebabkan juga karena kesalahan dari si pekerja itu sendiri. Seperti apa kesalahan dari si pekerja itu sendiri? Ya ketika si pekerja itu tidak melaksanakan kewajibannya bekerja dengan baik sesuai dengan perjanjian atau perjanjian kerja bersama, perjanjian yang sudah disepakati seperti itu. Nah, baik dari sisi pekerja maupun dari sisi pekerja yang mana ketika dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian kerjanya, maka yang berkaitan dengan hak yang seharusnya didapat baik oleh yang didapat oleh pekerja maupun yang didapat oleh pemberi kerja, nah itu masuk ke ranah jenis perselisihan, yang mana perselisihan hak. Karena di sini para pihak yang terlibat adalah pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh, seperti itu ya. Kemudian jenis perselisihan yang kedua sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 itu ada yang namanya perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan itu seperti apa penyebabnya? Di sini didefinisikan di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 bahwa tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, ini terkait tentang perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini terjadi akibat dari perubahan syarat-syarat perburuhan atau yang timbul karena tidak ada persesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan. Nah, ketika misalkan ya saya contohkan ketika pekerja atau buruh meminta fasilitas istirahat yang memadai. Kemudian ketika pekerja atau buruh menuntut kenaikan tunjangan makan. Ketika pekerja atau buruh menuntut pelengseran pejabat perusahaan. Nah, itu maksudnya adalah perselisihan kepentingan di sini ketika misalkan memang dari pihak pekerja atau buruh itu sendiri timbul akibat adanya suatu perubahan syarat-syarat perburuhan, misalkan yang ada di dalam peraturan atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi ketika kepentingan dari sisi buruh itu ingin dicantumkan juga di dalam suatu isi perjanjian, baik perjanjian biasa ataupun perjanjian kerja bersama. Nah, jadi intinya ketika tidak ada kesesuaian kesepakatan mengenai pembuatan ataupun adanya perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, nah ini yang nanti kemudian di kedepannya akan menimbulkan adanya perselisihan hubungan industrial, yang mana jenis perselisihannya bisa dikatakan sebagai perselisihan kepentingan. Karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, yang saya contohkan tadi, ketika perusahaan mencantumkan hal-hal yang bisa jadi itu tidak disepakati oleh pekerja, maka pekerja berhak untuk mengajukan hal tersebut sebagai bentuk perselisihan hubungan industrial, yang mana kepentingan dari sisi pekerja tersebut tidak diakomodir oleh pihak pengusaha. Karena seperti yang tadi, ketika pekerja atau buruh meminta fasilitas istirahat yang memadai, kemudian menuntut kenaikan tunjangan makan, yaitu harusnya bisa diterima atau bisa diakomodir oleh pihak pengusaha. Nah, siapa di sini para pihak yang terlibat? Saya sampaikan di situ SDA sesuai dengan yang di atas. Artinya sesuai dengan sama seperti perselisihan hak yang ada di nomor 1 tadi. Berarti para pihaknya adalah antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Seperti itu tadi ya. Kemudian yang ketiga, ada jenis perselisihan yang namanya perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini mungkin teman-teman juga semuanya sudah tahu. Penyebabnya seperti apa? Ya jelas, karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Definisi terdapat dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tadi. Nah, perselisihan ini yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dan jelas juga di sini ketika PHK dilakukan tidak sesuai dengan prosedural, tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian tidak sesuai dengan peraturan perusahaan. Oleh karena itu, pihak pekerja dapat mempermasalahkan hubungan kerja tersebut ke ranah
nanti yang lebih tinggi, baik itu diselesaikan terlebih dahulu secara mediasi ataupun nanti kemudian diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial. Para pihaknya siapa di sini? Ya pasti antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja, atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Begitu ya. Kemudian yang keempat di sini yang mungkin berbeda dengan perselisihan yang ada di atasnya, karena perselisihan di sini perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh ini kan yang merupakan anggota suatu organisasi di dalam hubungan kerja itu sendiri, dalam suatu perusahaan itu sendiri. Nah, penyebab perselisihan di sini adalah karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan dalam satu perusahaan. Nah, di sini artinya serikat buruh atau suatu organisasi pekerja itu sendiri penting untuk menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh, yang mana dapat menjadikan alasan atau dasar argumentasinya kenapa seorang pekerja itu wajib atau mungkin disarankan untuk dapat menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, karena itu yang pertama, karena serikat pekerja itu sendiri bisa menjadi payung hukum bagi pekerja. Karena ketika ada suatu perselisihan atau permasalahan, serikat pekerja pun juga terlibat dalam proses penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan baik dari sisi pekerja maupun dari sisi perusahaan itu sendiri. Nah, di sini pihak dari perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh jelas antara serikat pekerja atau serikat buruh satu dengan serikat pekerja atau serikat buruh yang lain dalam satu perusahaan. Jadi artinya di sini perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh, pertentangan antara anggota pelaksanaan yang dalam satu organisasi itu sendiri. Perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja yang lainnya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan. Nah, ini juga penting dalam keanggotaan atau organisasi, kan teman-teman juga pasti tahu adanya suatu sinkronisasi atau komunikasi yang baik antara satu anggota dengan satu anggota yang lainnya. Ketika ternyata di dalam organisasi yang mana di sini organisasi serikat pekerja dan timbul permasalahan pun juga bisa diselesaikan melalui jalur penyelesaian hubungan industrial. Oke, begitu ya, semoga dapat dipahami. Kemudian saya lanjut prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pasal 136 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. Nah, ini yang menjadikan proses penyelesaian hubungan industrial ini semi ranah perdata, karena di sini para pihak wajib terlebih dahulu melaksanakan penyelesaian secara musyawarah mufakat atau adanya suatu mediasi terlebih dahulu di dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, kemudian prinsip yang lainnya sesuai dengan pasal 136 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila upaya musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengusaha atau pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur yang diatur oleh undang-undang. Nah, seperti apa prosedur yang diatur oleh undang-undang tersebut ketika proses penyelesaian secara musyawarah atau mufakat tersebut tidak dapat terselesaikan dengan baik atau tidak dapat tercapai adanya suatu perdamaian. Kemudian penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut berdasarkan dari jenis perselisihannya ya, yang saya sampaikan tadi ada 4 jenis perselisihan. Yang pertama perselisihan hak, kemudian yang kedua perselisihan kepentingan,
Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dan yang keempat, perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, bagaimana mekanisme atau prosedural dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan dari jenis-jenis perselisihan tadi? Yang pertama dapat dilihat mahasiswaku semuanya. Perselisihan hak, mekanismenya yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu melalui mekanisme atau prosedur mediasi. Mediasi ini adalah musyawarah untuk mufakat dalam ranah hubungan industrial. Kemudian ketika tidak dapat ditempuh melalui jalur mediasi musyawarah mufakat, maka kemudian lanjut ke ranah pengadilan hubungan industrial. Kemudian yang jenis perselisihan yang kedua yaitu perselisihan kepentingan. Di sini mekanisme atau prosedural yang harus ditempuh terlebih dahulu melalui jalur mediasi hubungan industrial, kemudian konsiliasi hubungan industrial, kemudian arbitrase hubungan industrial, dan paling akhir pengadilan hubungan industrial. Nanti akan saya jelaskan terkait tentang mekanisme mediasi, konsiliasi, arbitrase itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, jenis perselisihan pemutusan hubungan kerja. Mekanismenya yang pertama, mediasi hubungan industrial, kemudian konsiliasi hubungan industrial, dan yang ketiga, pengadilan hubungan industrial. Kemudian jenis perselisihan yang keempat, perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Yang pertama, mediasi hubungan industrial, kemudian konsiliasi hubungan industrial, kemudian yang ketiga, arbitrase hubungan industrial, dan yang keempat, pengadilan hubungan industrial. Oke? Untuk penjelasan dari mekanisme atau prosedural penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini akan saya jelaskan atau akan saya sampaikan di video yang kedua ya, di pertemuan ke-8 ini. Semoga untuk video yang pertama di pertemuan ke-8 ini teman-teman dapat memahami dengan baik, dan misalkan ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, ingin didiskusikan, silahkan disampaikan melalui forum e-learning Unjani atau WhatsApp grup, atau bisa WhatsApp saya secara pribadi. Terima kasih dari saya untuk materi terkait tentang penyelesaian hubungan industrial, materi video pertama ini. Akan saya lanjutkan di materi video kedua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.